Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suradi dengan NIM 12552011136. Di sini saya akan menjelaskan kerangka bisnis dalam proyek rental mobil. Eh, Sebelumnya, saya akan memberitahu job desk saya itu eh, pada bagian flowchart dan UX di bagian admin. Yang pertama, flowchart. Eh, Dalam flowchart ini, yang pertama dilakukan admin yaitu registrasi. Setelah registrasi yaitu login, masuk ke halaman dashboard atau menu. Di halaman menu ada 3 tahap yang dilakukan pelanggan untuk memesan mobil. Yang pertama yaitu memilih salah satu mobil, lalu membaca deskripsi mobil, kemudian eh, di booking. Kalau misalkan eh, pelanggan berubah pikiran, kembali ke memilih salah satu mobil. Tapi kalau misalkan pelanggan sudah sesuai, dia melengkapi form booking. Untuk tahap kedua, yaitu menampilkan halaman booking page. Yang tahap terakhir yaitu menampilkan halaman profil, lalu pelanggan mencoba untuk melogout akunnya. Selesai. Selanjutnya saya akan teruskan ke rekan saya. Baik, terima kasih untuk Yandi Suryadi. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Janatul Firdaus dengan NIM 21552011129. Di sini saya membantu dalam proyek rental mobil yaitu di bagian use case bisnis diagram dan bagian activity diagram. Yang pertama, untuk pelanggan itu kita bisa pesan kendaraan, lalu eksternnya itu lihat kendaraan. Pelanggan bisa login, pelanggan bisa register, pelanggan forget password, dan pelanggan bisa lihat data pesanan. Kemudian untuk admin ada yang namanya manajemen kendaraan, admin bisa login, admin bisa register, admin bisa forget password, dan admin juga bisa manajemen pesanan. Untuk activity diagram register pelanggan. Pelanggan yang pertama itu masuk ke halaman register, kemudian sistem menampilkan halaman register. Yang kedua, pelanggan itu memasukkan nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan kata sandi. Lalu pelanggan itu menekan tombol daftar sekarang. Apabila pelanggan masih kurang setuju, nanti divalidasi. Jika ada kesalahan, balik lagi ke memasukkan nama lengkap atau nomor telepon, alamat email, dan kata sandi. Jika sudah valid, maka akan menampilkan halaman login. Activity diagram login. Untuk activity diagram login ini, untuk admin dan pelanggan. Yang pertama, admin dan pelanggan masuk dalam aplikasi, lalu sistem menampilkan halaman login. Kemudian, masukkan email dan password, lalu tekan tombol login. Apabila email dan passwordnya salah, maka sistem akan membalikan ke masukkan email dan password kembali. Jika sudah selesai, jika sudah valid, maka akan berhasil, tampil berhasil. Lalu, activity diagram forget password atau lupa password. Yang pertama, admin dan pelanggan. Admin dan pelanggan itu masuk ke dalam aplikasi. Lalu, sistem menampilkan halaman login. Kemudian pelanggan membuka halaman forget password. Lalu sistem menampilkan halaman forget password. Lalu pelanggan dan admin memasukkan email, password baru, dan konfirmasi password baru. Lalu tekan tombol perbarui password. Apabila passwordnya masih salah, dia akan divalidasi dan kembali ke halaman masukkan email dan password baru. Jika sudah valid, maka akan kembali lagi ke halaman login. Activity diagram order pelanggan. Yang pertama buka aplikasi, yang kedua masuk ke halaman dashboard, yang ketiga menampilkan halaman dashboard, lalu pelanggan itu memilih mobil. Di sistem menampilkan halaman deskripsi mobil. Lalu pelanggan menekan tombol booking,
dan sistem menampilkan form booking. Pelanggan mengisi form booking mobil lalu menekan tombol book. Kemudian sistem menampilkan halaman booking. Activity diagram melihat data pelanggan. Pelanggan di sini login, lalu kemudian pelanggan masuk ke dalam halaman dashboard, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, kemudian pelanggan membuka tampilan booking, lalu sistem menampilkan tampilan list booking. Untuk admin di sini activity diagram admin. Yang pertama, admin login, kemudian tampil sistem menampilkan halaman dashboard, kemudian admin menekan ikon tambah, kemudian sistem menampilkan form tambah mobil, lalu admin itu mengisi form data mobil, kemudian admin menekan tombol tambah mobil, lalu sistem menampilkan inputan. Jika inputannya salah, maka akan menampilkan kembali ke tampilan form tambah mobil. Jika sudah valid, maka akan menampilkan dashboard. Activity diagram admin untuk manajemen kendaraan, yaitu edit mobil. Pertama, admin login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard. Kemudian admin memilih salah satu kendaraan, lalu sistem menampilkan form edit mobil. Kemudian admin mengisi form edit mobil, lalu menekan tombol edit mobil. Kemudian sistem menampilkan halaman dashboard. Activity diagram admin manajemen pesanan atau edit status. Pertama, admin login, lalu sistem menampilkan halaman dashboard. Jika admin membuka halaman booking dan sistem menampilkan halaman booking. Lalu admin membuka halaman edit status dan sistem menampilkan halaman edit status mobil. Lalu di sini admin mengedit status mobil dan di sistem menampilkan status mobil yang sudah terupdate. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan UX halaman login pengguna. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk saudara Andra. Baik, dengan saya Andreno Pradana dengan NIM 21552011133. Di sini saya membantu membuat UI UX untuk halaman pengguna atau pelanggan. Untuk yang pertama di sini untuk ada halaman login, memasukkan email dan password, lalu login, next. Nah, di sini ada dashboardnya. Di situ bisa di scroll, mobil terlaris. Di situ ada rating. Di sini yang paling tinggi ratingnya adalah Honda HR-V Army tahun 2024. Next. Nah, di sini UI UX halaman deskripsi pengguna. Bila si pengguna atau pelanggan tertarik dengan merental mobil Honda HR-V Army, di sini bisa ngebaca deskripsinya dulu. Lalu bila tertarik dengan mobil tersebut bisa book now. Next. Lalu si pengguna atau pelanggan bisa memasukkan data diri beserta foto KTP dan masukkan foto. Next. Setelah dibook, lalu si pelanggan bisa melihat mobil yang dipesan dengan status done. Sekian, saya balikan ke Yandi Suryadi. Baik, terima kasih untuk saudara Andra. Di sini saya akan melanjutkan job desk saya, yaitu UX halaman login admin. Untuk admin bisa melakukan login yaitu dengan mengisi username dan password. Setelah login, admin akan memasuki ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini terdapat mobil terlaris yang sudah tercantum di dalam rental mobil. Untuk fitur-fiturnya yang admin bisa lakukan yaitu tambah mobil. Admin bisa melakukan mengklik icon plus di bawah kanan. Untuk ditambah mobil, admin akan memasukkan nama, tahun, rating, dan lain-lain.
Untuk halaman edit mobil, admin bisa melakukannya dengan mengklik salah satu gambar mobil di dashboard, yaitu sama seperti tambah mobil, yaitu masukkan nama, tahun, dan seterusnya. Untuk status mobil, yaitu admin bisa melakukannya dengan cara masuk ke halaman booking page, lalu memilih salah satu mobil yang sudah di booking oleh pelanggan, yaitu dengan cara masukkan status mobil. Selanjutnya, admin bisa melakukan logout. Di sini saya, Talita Audrey Gilar, ingin memperkenalkan kelompok saya di mata kuliah Mobile Programming dengan proyek UAS, yaitu rental mobil. Di sini saya berpartisipasi sebagai back-end dalam proyek ini. Baik, yang pertama di sini pada bagian back-end, saya ingin jelaskan mengenai model terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 model, yaitu account, booking, dan juga hub. Nah, pada bagian account ini terdapat terdapat field, yaitu yang pertama berupa name atau nama, email, nomor telepon, role, dan juga password. Nah, untuk selanjutnya ini pada bagian booking terdapat file berupa account ID, car ID, nama mobil, tahun mobil, alamat, tanggal pemesanan, tanggal pengembalian, nama pesanan, nomor HP, foto KTP, foto SIM, atau data-data lainnya. Dan selanjutnya, pada bagian car, di sini terdapat field yang berupa pertama kode mobil, image, name, tahun mobilnya, rating, mengenai bagaimana mobil tersebut, price, dan lain sebagainya. Nah, dari model tersebut kita akan melakukan migration. Nah, pada bagian migration for car ini, nah berikut adalah hasil dari migrationnya sebagai berikut ini. Nah, untuk selanjutnya pada bagian account, nah berikut adalah hasil dari migrationnya. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian booking. Nah, di sini berikut adalah dari hasil migrationnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian controller-nya. Di sini kita melihat controller dalam akun. Di sini ada beberapa function di dalamnya, itu ada function login. Jadi mana function login ini kita membutuhkan request ataupun permintaan kepada user untuk mengisi email sama password. Lalu yang selanjutnya ada register yang dimana user diminta untuk memasukkan email, password, name, nomor telepon, dan nomor telepon. Untuk wall itu akan diisi oleh sistem secara otomatis. Semisal role-nya dia admin, itu akan diubah oleh programmernya di bagian langsung di database-nya. Mungkin itu saja untuk di bagian akun. Selanjutnya ada di bagian booking controller, yang dimana di sini ada beberapa function. Yang pertama kita bisa mempunyai function all booking, yang dimana di sini akan memanggil semua pesanan booking. Lalu di sini kita ada list booking by ID, yang dimana di sini kita mempunyai function untuk memanggil list booking berdasarkan ID akun. Lalu selanjutnya ada di sini ada function booking, yang dimana di sini gimana kita user untuk em, memanggil atau membooking suatu mobil yang dibutuhkan adalah nama mobil, alamat, dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada edit status, yang dimana admin bisa mengedit status apakah pesanan sudah selesai booking atau dalam masih proses booking. Oke, selanjutnya ada ke controller. Yang di sini ada beberapa fungsi di dalamnya. Yang di sini yang pertama ada kita bisa mempunyai function all, yang dimana di sini berguna untuk menampilkan semua list mobil. Yang di sini ada all available car, atau mobil apa aja yang sedang ada atau memiliki kuantiti lebih dari 0 ataupun yang memiliki kuantiti 1 dan lebih. Oke, selanjutnya ada top 5 car, yang dimana di sini kita akan memberikan list 5 mobil yang memiliki rating paling tinggi. Lalu selanjutnya ada di sini ada function add, yang dimana untuk menambahkan list mobil.
Lalu di sini ada function edit untuk mengedit mobil berdasarkan image, nama, dan lain-lain sebagainya. Lalu, oke, mungkin itu saja untuk car controller. Oke, selanjutnya akan ada pembahasan selanjutnya oleh Talita untuk bagian roots-nya kembali. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai rules pada API. Nah, berikut adalah rules-nya. Yang pertama ada eh, poin dari routing sebagai berikut. Nah, ini kira-kira gambarannya. Nah, selanjutnya ada route dari booking. Kira-kira kurang lebihnya sebagai berikut. Terdapat link controller dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, sebagai dua doang ya, no? Ya udah itu doang. Oke, nanti di bagian ini di-cut dah. Lalu langsung penutupan aja. Oke, ini nggak apa-apa, langsung gua penutupan. Gak apa-apa, nanti Yandi yang edit. Semangat, Yan. Oke, oke, baik. Mungkin kurang lebihnya itu mengenai urus pada bagian API. Dan itu merupakan bagian dari backend. Untuk selanjutnya dijelaskan di bagian front end. Baik, di sini saya perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Noval dengan nomor induk 21552011112. Di sini saya berpartisipasi menjadi front-end developer menggunakan Flutter. Selanjutnya saya Muhammad Dimas Noval akan melanjutkan penjelasan terkait front-end, yang dimana di sini front-end-nya menggunakan framework Flutter, yang di sini saya menggunakan emulator Android untuk menampilkan previewnya. Oke, lanjut aja kita langsung menjalankan aplikasinya. Kita melakukan start debugging. Oke, dan berikut tampilannya. Membutuhkan waktu untuk menampilkannya. Oke, berikut adalah tampilan dari awalan dari aplikasi rental mobil dari Gojeknya di bagian Flutter-nya. Yang awal-awal nanti akan menampilkan sebuah splash screen dari logo rental mobil Freedom Car Rent. Oke, di sini adalah merupakan tampilan onboarding, di mana tampilan ini merupakan tampilan penjelasan terkait fitur apa aja yang ada di rental mobil kita. Yang di sini ada suatu slider dan ada button skip, misalnya suatu user tidak pengen melihat, ataupun bisa menggunakan button juga next, next, next. Dan berikut dalam segi codingannya. Oke, misalnya kalau kita mencet skip, nah dia akan masuk ke tampilan login, yang dimana tampilan login tersebut membutuhkan email dan password. Tapi sebelumnya, misalnya user belum mempunyai login, dia akan masuk ke daftar atau register. Dan di sini memiliki field nama lengkap, email, password, konfirmasi password, dan dia harus membaca ketentuan syarat dan ketentuannya. Sebagaimana dia belum mengisi, dia akan tidak bisa membuatnya ataupun akan memunculkan suatu peringatan ataupun informasi bahwa dia harus memastikan itu ada. Yang pertama, kita harus masukkan sebagai contoh, kita di sini masukkan nama saya Dimas, habis itu menggunakan email, masukkan email, masukkan password. Sini bisa kita lihat passwordnya kembali. Good. Semisal udah, tinggal kita checklist juga nih kalau menurut syarat dan ketentuannya sudah oke, bisa di checklist. Nah, bisa kita melakukan daftar sekarang. Nanti aplikasi kita front-end-nya akan berkomunikasi dengan backend yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Talita. Lalu kita pun bisa memasukkannya. Tapi misalnya kita melupakan suatu password kita pun masih bisa menggunakan lupa fitur lupa password. Yang di sini kita memastikan kita menggunakan, tinggal memastikan email kita apa,
Lalu tinggal memasukkan password yang ada yang mau dibikin selanjutnya. Sebagai contoh sebagai berikut. Tapi semisalnya kita tidak memiliki aplikasinya atau aplikasinya tidak memiliki akun ya sebelumnya, emailnya tidak ada terdaftar di dalam database kita, dia tidak akan bisa dan mengakibatkan sebuah tuh pesan error. Sebagai contoh, itu 104 ataupun tidak ditemukan. Tapi semisalnya ada, dia akan berhasil dan menampilkan suatu perintah ke eh, login. Seperti itu. Berikut. Nah, sebegitu berikut. Jadi kita bisa login kembali. Coba kita akan melakukan login menggunakan tadi dengan password yang diubah. Dimas123. Oke, berikut adalah tampilan dashboard ataupun homepage pada aplikasi Video Main Car, yang dimana di sini ada image slider, lalu ada popular and car yang dimana tadi menggunakan backend yang menampilkan top 5 car, lalu di sini ada semua mobilnya, dan di bawahnya ada tampilan untuk melihat list booking dan setelan profil yang dimana nanti kita akan lihat. Dan berikut adalah kodenya di bagian segi homepage. Berikut adalah kodenya. Oke, kalau kita mempraktikannya, kita melakukan contoh booking, yang dimana kita di sini akan membooking suatu mobil Honda HR-V Army tahun 2024 dengan rating 5.0. Yang dimana di sini kita bisa melihat detailnya, dan bisa melihat harganya di sini, dan bisa melakukan booking. Kita contohnya akan mencontohkannya, lalu memasukkan tanggalnya, waktunya, sama tanggal pengambilannya. Kita mencontohkan di sini tinggal tanggal 30. Lalu kita bisa masukkan nama lengkap kita kembali, masukkan nomor telepon, dikarenakan foto KTP sama foto SIM itu agak kredensialnya tinggi, jadi kita menggunakan foto lain untuk sebagai contoh pada pengetesan pada kali ini dan penjelasan di bagian latar front end-nya. Nah, di sini kita akan mencontohkan, kita mengambil gambar secara lokal di galeri. Nah, di sini saya masukkan fotonya. Di sini ada segi preview-nya juga. Jadi kita bisa mengecek terlebih dahulu gambar KTP atau SIM kita apakah sudah baik dan benar. Nah, di fitur NKR ini juga kita memiliki fitur apakah kita membutuhkan supir atau tidak dalam booking mobil. Semisal iya, dia akan menambahkan 500.000. Semisal tidak, dia akan memiliki harga yang seperti biasanya. Semisalnya kita sudah memiliki dan sudah sesuai dengan apa kebutuhan kita, kita bisa melakukan booking. Nah, semisalnya kita sudah melakukan booking, nanti dalam pihak admin akan memprosesnya dan melakukan komunikasi dengan kita secara nomor telepon yang telah disematkan. Nah, berikut adalah list booking kita. Kalau kita udah ada pemesanan, di sini kayak contohnya tadi kita sudah memesan Honda HR-V Army dengan statusnya booking. Nah, untuk selanjutnya bagaimana tampilan dalam sisi admin? Oke, kita sekarang melakukan logout terlebih dahulu pada dalam sisi user. Lalu kita akan mencoba. Saya di sini sudah mempunyai akun untuk admin yang dimana kalau kita sesuai dengan tadi saya bilang, kalau kita mendaftarkan di melalui register, secara otomatis semua akun itu bersifat user. Kita bisa mengubahnya langsung di PHP My Admin kita dengan mengganti katanya dengan menjadi admin. Oke, sini saya coba masukkan email terlebih dahulu. Di sini adminnya Dino. Oke, seperti biasa kita masukkan passwordnya. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, berikut misalnya login berhasil, tampilannya akan sedikit berbeda. Di sini tampilannya hanya ada seluruh list mobil berdasarkan mobil yang udah ada. Dan misalnya kita pengen menambahkan mobilnya, kita bisa menambahkannya kembali di tambah mobil. Seperti contoh saya akan menambahkan dengan mungkin fieldnya akan saya percepat karena akan panjang. Jadi menggunakan kata-kata yang tidak relevan dengan mobil yang ada atau bersifat dummy. Seperti berikut.
Di sini kita bisa masukkan mobil dan mobil yang ada aja. Nah, bisa kita langsung tambah informasi mobil. Nah, misalnya udah, dia akan masuk ke dalam list kembali. Berikut adalah hasilnya semisalnya berhasil. Lalu kalau kita memiliki ada kendala nih, apakah dalam sisi admin, ini kayak sepertinya salah nih, data-data yang pengen kita input. Nah, kita bisa mengeditnya kembali. Di sini kita ngeditnya pun tidak harus semuanya kita bisa kita edit. Jadi cuma salah satunya aja kita bisa. Seperti contoh tadi mobil, kita pengen mengedit namanya saja, seperti contoh menjadi Avanza. Nah, kita langsung bisa edit informasi mobil. Nah, dari sini pun akan berubah namanya. Dan kita pun sebagai admin bisa menjadi status booking yang sudah ada dengan melihat list apa aja mobil yang di booking. Seperti contoh tadi saya membooking suatu mobil Honda HR-V Army. Semisalnya kita sudah melakukan booking dan waktu sudah selesai, status booking itu pun bisa kita edit menjadi statusnya itu bernama done ataupun selesai. Supaya dalam sisi user pun mengetahui bahwa mobil yang dipesan itu sudah selesai ataupun sudah tidak ada booking kembali gitu. Oke, mungkin itu saja dalam sisi front end-nya dan sedikit menjelaskan tentang demo aplikasinya. Dan berikut adalah struktur file yang ada di Flutter berdasarkan dari aset. Habis itu tadi ada suatu state manajemennya. Di sini kita menggunakan state management dari blok. Lalu di sini ada modelsnya, ada service. Kita di sini menggunakan retrofit untuk penghubung API-nya dari front end ke back end-nya. Lalu di sini saya mengkelompokkan suatu tema sama string. Di sini bagian UI-nya. Dan berikut adalah suatu library ataupun pihak ketiga yang saya download. Ada dalam segi Google Font, Cursor Slider, Set Preference, Image Picker, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di bagian front end ataupun Flutter-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan dalam sisi bisnis, desain, dan Figma. Terima kasih.